Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh ingkang bergabung di dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Tuban adalah kiai yang saya doakan semoga beliau panjang yuswa, sehat, mata rezeki, barokah, mugi-mugi tambah istri malih. Ingkang kalau mulyakaken mugi Bapak Ketua DPW P3, Wakil Ketua DPW P3, Bapak Kiai Pratno, ingkang kalau mulyakaken mugi Pak Ketua DPC P3 di para segenap jajaran DPC P3 Kabupaten Tuban, Ibu Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tuban, Ibu Astuti. Ibu Astuti itu ketua DPC yang paling cantik di Kabupaten Tuban. Beliau ada di situ, cuma karena ditutup jadi nggak ada yang cantik. Ini yang ingkang kula mulyakaken mugi Pak Ketua DPC Partai PDI Perjuangan, Pak Andi. Pak Andi ada Pak Sekretaris ada di belakang. Datang yang nanya juga kelihatan. Iya, Pak Ketua DPC PBB dan segenap pengurus yang hadir, Bapak Ibu para Ketua PAC dan Ibu P3, Bapak Perempuan P3 ada mana? WPP Kabupaten Tuban yang sangat saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah nikmat sehat dan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat silaturahim di acara DPC P3 ini. Sungguh saya merasa tersanjung dengan DPC P3 karena saya sudah lama kenal Pak Ketua dan Bapak-Bapak sebagian para Ketua PAC, para pengurus DPC, Pak Sekretaris, Pak Bendara dan sebagainya. Tetapi memang proses demokrasi itu dimulai dari mulai awal, sudah di DPD, DPW langsung DPW dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengajak kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang pada saat itu ikut proses demokrasi yang begitu indah di Kabupaten Tuban ini, dan saat ini kemudian DPP menjatuhkan pilihannya kepada saya dan Gus Maya di dalam kontestasi pelaksanaan pilkada di 2020 ini. Saya ingin mengajak kepada beliau-beliau itu untuk bersama-sama kita, bersama-sama DPC P3 untuk memenangkan Setia Negara dan sekaligus untuk membangun Kabupaten Tuban ke depan lebih unggul dan lebih sejahtera. Amin. Memang di Tuban itu saya melihat bahwa NU itu hanya satu partai. P3 itu tidak termasuk NU. Saya nanti kalau Allah itu benar jadikan juga saya Bupati Tuban, ya namanya NU itu ya P3, ya ada di PDI Perjuangan, ya ada di Gerindra, PKB, ada di lain-lain. Wong semuanya itu berbuat juga untuk NU. Nah, kadang-kadang di partai-partai tertentu itu tidak berbuat untuk NU, tapi malah berbuat di NU. Dan oleh karena itu ya kita memahami bahwa memang kami punya slogan, punya tagline Tuban milik bersama itu salah satunya itu. Maka kemudian tadi disebutkan oleh Pak Wakil Ketua Kiai Pratno tadi, Kiai Buya Yai Said Agil Sirot itu memang memerintahkan saya.
yang mewakili kontestasi itu, maka beliau akan mendukung penuh kehadiran saya di Tuban ini agar nanti NU itu tidak semakin kecil, NU semakin besar. Leres dong? Leres. Jangan orang itu dituduh-tuduh, kalau ngaku-ngaku NU lambung abang, ngaku-ngaku NU lambung kuning, enggak, bukan persoalan baju. Gitu. Kita ini ya betul-betul umatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, oleh karena itu saya buka penjelasan ya ketika ya santri nih. jadi sudah sampai penyandaran ini ngaku-ngaku NU gitu. Ini ke depan itu sebenarnya gitu. Saya ngomongnya memang saya harus-haruskan saudara ini katanya di P3 itu lebih halus ya gitu ya. Halus. Nah, kalau saya di PDI Perjuangan Wah, ya. Itu nasionalis ya. Saya bersama-sama beliau, saya ditugaskan oleh Mas Andi sebagai petugas partai yang bersama-sama penjenengan nanti bukan pendorong mobil mogok. Saya akan berjanji, jangankan pengurus begini, ya. Rakyat jelata pun naik pendopai makan bareng karo aku lungguh bareng. Dan itu sudah biasa saya lakukan di mana saja. Saya pernah menjadi pembantu gubernur itu karena ketemu titik namanya residen, ya. Bupati saja ke tempat saya, tapi di pendopo saya itu digunakan untuk makan nasi jagung, sambal pecel, sebagainya bersama-sama rakyat. Dan saya kira saya tidak harus ngomong karena juga banyak media, saya juga tidak ingin pencitraan, tapi juga mereka membuat itu, ya kan? Oleh karena itu saya ingin melakukan perubahan di Kabupaten Tuban, tidak hanya biasa-biasa saja, tidak hanya as usual, ngomong-ngomong baik enggak. Saya akan bangkitkan seluruh rakyat bahwa mereka semuanya memiliki Tuban. Mereka semua memiliki potensi Tuban. Mereka semua memiliki pabrik di situ, memiliki apa? Pantai. Memiliki P3 ya. Mereka semua memiliki pantai. Masa ke pantai saja bayar, ya? Kecuali kalau pantai itu digunakan untuk wisata bahari, Ya, itu bayar. dikelola dengan benar, dikelola dengan baik, menjadi ikon wisata di Republik ini. Oh, mantap. Betul nggak? Betul. Saya akan bangun betul itu nanti, karena kita bersama-sama ini adalah menjadi umatnya para wali dulu yang telah mengislamkan Pulau Jawa bahkan Indonesia. Maka saya akan membangun monumen, bahkan museum Wali Songo di pantai. Oh, mantap. Saya akan membangun misalnya Masjid Apung di situ, tidak hanya di Arab pada Masjid Apung. Oh. Di Tuban nanti akan saya bangun. Oh, Masjid Apung. Tidak ikut-ikut APBD. Ayo, kami keruan sama saya nanti bisa, ya. Tapi menangkan dulu saya. Oh ya, siap. Ya kan? Nah kalau nggak dimenangkan nanti ya tak nggoni dewe gitu kan. Menangkan dulu ditempati seluruh rakyat di situ. Mau P3, mau PDI, mau Gerindra, Golkar orang itu tidak usung saya, kalau kita yang menang, ayo ikut saya. Oh, mau enggak, mau bangun, enggak bangun, bubarkan aja. Ini miliknya rakyat kok, ya kan? Tuban kok. Gitu. Ya harus bareng. Ojo dijak komunikasi aneh itu. Yo, siap. Gus Andi itu ngajak komunikasi aneh, tidak. Gus aku juga gitu. Ngajak komunikasi aja susah. Iya, Pak. Ngono pengen jadi bupati. Lah, yo piye? Sing pilih ngono iki kan lho. Waktu niku lho, Gus aku P3 sebagian dia milih Golkar. Dunia apa sih? Kok pas sih ro aku duwe tim riset kok. Apa alasannya ngono? Ganteng ya rek. Kenapa setiap kalah ganteng? Saya gak percaya takut anakku ya. Nah, itu bukan persoalan gitu. Persoalannya adalah anak kemarin sore begitu ya, ini bisik-bisik saja. Sebenarnya personal, siapa yang ada di belakangnya itu? Ya, masa P3 nggak tersinggung sih dikuyo-kuyo lagi gitu. Nah, karena itu ayo kita bangkit bareng-bareng memenangkan saya
saya berjanji P3 tidak akan mendorong mobil mogok. Jadi yang saya mendatangkan itu, saya akan tunjukkan bahwa saya mampu. Gus Maya mampu, Gus Agus mampu, Pak Yai Prapto mampu, Gus Nur Hadi mampu, Gus Muh mampu. Nenggak kok sunat maneh bareng-bareng. Terus saya tidak ingin panjang lebar, tapi saya ingin mengajak penjenengan yang PAC, yang dari pengurus DPC, yang kemarin dalam proses demokrasi yang sangat demokratis itu, kan kemarin. Sekarang tidak ada keputusan PBB dan sekarang harus bersama saya, ayo bareng-bareng kita menangkan setiap negara dan kita bareng-bareng membangun Kabupaten Tuban bersama-sama penjenengan semuanya. Nanti kita saya susahnya mesti ikut susah, dengan susah saya juga akan ikut susah, ya kan? Kalau dengan suka saya juga akan ikut suka. Itu keinginan kami dan insya Allah kita akan saya wujudkan bersama. Persoalan partai tidak boleh terkotak-kotak karena ini karena Tuban milik bersama. Gila, apalagi dalam satu wadah harus bersatu. Namanya saja itu Partai Persatuan Pembangunan. Wow. Bener nggak? Betul. Lah kok sini gini? Oh, piye? Berarti kan nggak bersatu ya. Bagaimana bisa membangun kalau tidak Bersatu. Jadi namanya penjenengan itu saya gunakan dari lahir sampai batin. Tetapi kalau di dalam penjenengan Siliginji itu jenis bukan Partai Persatuan Pembangunan. Namanya Partai Perceraian Pembangunan. Gitu. Jadi insya Allah kita. Saya yakin bahwa apa yang didahulukan Pak Ketua DPC tadi luar biasa. Apa yang didahulukan oleh Pak Ketua DPC tadi juga luar biasa. Gus Muh juga luar biasa. Apalagi Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi berapi-api. Perasaan saya dulu tinggi ke sini. Sekarang karena berapi-apinya kok tak badai. Gitu ya. Jadi saya terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya tersanjung, saya berikan penjenengan. Nanti pada suatu saat, misalnya penjenengan jalan-jalan atau sepeda, mampir saya dari Deposito Monumen ini. Di situ setidak-tidaknya nanti komunikasi persaudaraan itu menjadi satu kekuatan batin bersama penjenengan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada ular-ular dari Gus Maya. Gus Maya ini orang yang ahli fikih, ahli hukum, ahli syariat gitu ya. Macam-macam Gus Maya ini. Yang cuma ada satu keahlian seperti saya, ahli Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakil Ketua DPW 3 Jawa Timur yang saya muliakan, jajaran pengurus DPC P3 Kabupaten Tuban yang saya hormati Pak Ketua, Pak Dir Sekretaris itu Pak saya. Jadi kalau beliau tadi surat fakta integritasnya tidak ada tekanan apapun, produk penekanan ponakan ini tekan-tekan saja. Jajaran pimpinan partai politik pengusung setia negara yang saya muliakan, Bu Astuti, Ketua DPC Gerindra, Pak Andi, Ketua DPC PDI, juga dari DPC PBB yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Tadi sebelum sambutan, saya diskusi sama Pak Bupati. Pak Bupati ini adaptasinya lama enggak ya? Dari sambutan di PDI tiba-tiba terus sambutan di P3. Yang dari sambutan berapi-api terus sambutan yang lembut-lembut. Tapi alhamdulillah teman-teman P3 ya ada yang lembut, ada yang Kasar. Tegas. Semangat. Alhamdulillah juga beberapa waktu dan tadi juga saya mendengarkan sendiri. Ternyata saya juga punya masa politik di P3.
Sehingga saya yakin ketika pada proses kontestasi politik tahun 2020 ini, pasangan Setia Negara yang diusung setidaknya ada PDI dan P3, kalau terjadi di Orde Baru jelas sudah menang. Karena partainya akan 3 tuh, PDI, P3 sama Golkar. Nah ini PDI sama P3 itu sudah di Setia Negara, pasti menang. Apalagi ketambahan Gerindra, ya kan? Ketambahan Partai Amanat Nasional, ketambahan PBB, apa nggak lebih menang kita ya? Jadi sebelum bertarung kita sudah menang sebenarnya. Mudah-mudahan itu yang tergelorakan pada kader ya Pak Ketua, bukan apa tadi? Kader. Nah, pada kader-kader P3 di Kabupaten Tuban. Tentu harapan kami berdua membangun Tuban milik bersama ini juga perlu ada daya dukung dari beberapa pihak, termasuk dari dulur-dulur yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau kita berbicara mengenai kewilayahan, alhamdulillah pasangan Setia Negara ini relatif komplit. Pak Setiajid dari Merak mewakili Tuban sebelah utara, mungkin seperti itu. Saya dari Singgahan, Tuban Selatan, jadi Tuban Utara dan Tuban Selatan. Nah, insya Allah paling komplit di situ. Maka ketika saya coba masuk di wilayah-wilayah selatan begitu, sentimennya sudah sentimen menurut tanggane kok ke wilayah itu. Rasanya seperti itu. Wes arep partai apapun silakan monggo. Tapi ini urusan tanggane ya, urusan tanggane. Lek awakmu gak seneng karo Pak Setiajid, gak seneng karo Armaya, delok kok partai pengusunge sapa ngerti wis. Omane gak seneng P3. Gak sembahyang lah. Tadi sudah mau begitu. Jadi mudah-mudahan ini spirit yang luar biasa, kontestasi politik dan dinamika yang kemarin terlalu di P3 sampai beberapa media memberitakan yang macam-macam itu, mudah-mudahan diterima dengan dewasa secara politis. Dan saya yakin P3 juga partai yang lama, tidak partai yang juga tidak menerima kenyataan secara dewasa, bisa menyikapi itu dengan bijak. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak.